kita masuk langsung ke pendahuluan. Saya akan share slide materinya. Bentar. Oke ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena ini adalah mata kuliah bidang terapan, jadi aspek terapannya sangat kental sekali diberikan gitu ya di mata kuliah ini. Nah, untuk menunjukkan beberapa contoh kasus-kasus yang kita jelaskanlah beberapa ya sebelum kita masuk ke pembahasan teorinya. Oke, ini contoh yang pertama ya, Newton's Law of Cooling. Oke, bisa lihat ya slide-nya ya. Bisa Pak? Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi hukum pendinginan Newton ini bisa dipakai dalam menguak misteri katakanlah ada sebuah kasus kriminal gitu ya, pembunuhan katakanlah. Untuk mencari siapa kira-kira pelaku pembunuhan tersebut ya. Nah, misalnya gini lah ya, ini ceritanya lah kira-kira ya. Seorang detektif dipanggil ya ke sebuah tempat kejadian perkara, kejadian kriminal, di mana sosok mayat yang ditemukan di sana. Ya, nah, dia datang. Ini ada she ya, berarti she dia detektifnya ini perempuan berarti ini ya. Dia datang di tempat kejadian pada pukul 10.23 PM ya, jadi malam, dan memulai investigasinya. Nah, dengan segera si detektif ini mengambil temperatur ya, mengambil suhu mayat tersebut ya, dan kemudian mencatat bahwa suhunya mayat itu adalah 80 derajat Fahrenheit ya. Di sini Fahrenheit itu satuan suhu untuk negara seperti di Eropa gitulah ya. Kalau kita kan biasa pakai Celsius. Nah, kemudian detektif mencek ya termostat yang dapat diprogram ya, artinya termostat digital lah gitu ya, digital yang bisa diprogram, ya kayak AC lah gitu ya. AC kan bisa kita bisa atur berapa suhunya gitu kan, dan menemukan ruangan tempat si mayat ini ditemukan ya, itu ternyata dijaga konstan gitu ya suhu ruangannya sebesar 68 derajat Fahrenheit ya for the past 3 days. Jadi selama 3 hari ke belakang suhu ruangannya konstan 68 derajat Fahrenheit. Ya, nah jadi bisa dilihat di sini ada data tentang jam kedatangan si detektif ya. Dan pada saat itu dia mengukur suhu tubuh mayat ya 80 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian dia periksa bahwa ruangan itu suhunya adalah 68 derajat Fahrenheit secara konstan selama 3 hari ke belakang. Okay. After evidence from the crime scene is collected, jadi setelah bukti dari tempat kejadian itu dikumpulkan, ya, the temperature of the body is taken once more and found to be 78.5 degree Fahrenheit. Ya. Suhu mayat tersebut diambil kembali, ya, diukur kembali dan dicatat suhunya itu adalah 78,5 derajat Fahrenheit. This last temperature reading was taken exactly 1 hour after the first one.
Di suhu tubuh yang terakhir ini, yang 78,5 ini, itu diambil tepat 1 jam setelah yang pertama. Berarti jam berapa itu diambilnya? Jam 11.23. 11.23. Nah, ya, jadi jam 10.23 diambil suhunya 80 derajat pertama. Kemudian yang kedua diambil lagi 1 jam setelah itu 78,5. Ya, kan turun ya suhunya ya. Iya. Dan itu wajar gitu ya. Karena dia kan sudah jadi mayat gitu ya. Jadi kalau mayat dia akan suhunya akan mengikuti suhu ruangan ya, lama-lama akan mengikuti suhu ruangan. Makanya kalau orang meninggal itu pasti dingin gitu ya tubuhnya. Okay, the next day the detective is asked by another investigator, what time did our victim die? Ya, esok harinya detektif tersebut ditanyakan sama investigator yang lain ya. Jam berapa korban kita ini meninggal? Nah, gimana tuh? Bayang enggak kalau jawabannya seperti apa dan bagaimana jawabnya gitu ya? Nah, ini kita pakai persamaan diferensial biasa nanti dalam jawabnya itu. Ya. Jadi di sini diasumsikan suhu tubuh normal si korban ya suhu tubuh normal manusia lah gitu ya. Itu adalah 98,6 derajat Fahrenheit sebelum kematian. Ya, kalau di Celsius ya kira-kira 36 lah, 36,4 ya, 36,7 itu masih dianggap normal gitu ya. Suhu normal. Tapi kalau sudah 37, 38 kan sudah dianggap panas gitu ya. Nah, kalau yang Fahrenheit itu 98,6 derajat. Ya. What is her answer to this question? Ya, gimana jawabannya ya? Nah, di sini kita pakai hukum pendinginan Newton yang merupakan persamaan diferensial biasa. Ya. Itu menentukan kapan waktu kematian si korban tersebut. Ya, nah saya mungkin bertanya nih ya, mengapa perlu dicari waktu kematian? Untuk apa? Apa pentingnya? Ada yang bisa jawab? Ini kan ceritanya kan menguak misteri pembunuhan gitu ya, misalnya. Gitu ya. Nah, apa pentingnya? Apa perlunya kita tahu waktu kematian si korban? Bisa nggak? Untuk mencari siapa pelakunya, Pak. Ya, maksudnya gimana tuh? Gimana tuh langkah-langkahnya tuh? Maksudnya mengapa kok dengan adanya waktu kematian kita bisa dapatkan pelakunya? Gimana logikanya ininya? Bisa lebih dijelaskan, Citra? Kalau menurut saya, Pak, jadi nanti kalau udah nemu jam berapa kira-kira tubuhnya itu mati, jadi di sekitar tempat kejadiannya itu bisa dicari siapa aja orang yang lalu lalang di sekitar situ. Ya, nanti bisa diperkirakan siapa tersangka-tersangka yang membunuh, yang jadi pelaku pembunuhan itu, Pak. Ya, oke. Bagus ya. Jadi kalau jam kematian sudah diketahui, berarti kan jam kematian itu berarti jam ketika pembunuhan itu terjadi lah gitu ya. Nah, kita bisa kumpulkan beberapa orang-orang yang kita anggap sangat dekat gitu ya, atau mungkin dari cerita tetangga atau segala macam ya. Nah, itu kita bisa investigasi lebih lanjut ya orang-orang itu. Kamu jam sekian lagi ngapain gitu. Nah, kalau orang yang kita tanya itu memang menunjukkan dia tidak ada kegiatan dengan si korban ya, mungkin ya udah ya, itu tidak masuk di dalam daftar orang yang kita curigai. Tapi kalau ternyata ada jawabannya itu kurang kuat ya, dia katakan misalnya dia pergi ke sana padahal dia tidak bisa tunjukkan bukti bahwasanya dia pergi ke sana jam sekian gitu ya, maka itu bisa kita daftarkan dia sebagai orang yang patut dicurigai. Ya, dari sana kita bisa mulai investigasinya.
dan menemukan jawaban siapa pelaku pembunuh tersebut. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, pertanyaan penting ini bisa dijawab dengan persamaan diferensial biasa tadi. Ya. Di sini letak penerapannya. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau tadi di bidang kriminal gitu ya. Nah, sekarang di bidang katakanlah lingkungan hidup gitu ya. Di chemical pollutions in the lake. Polusi bahan kimia di sebuah danau. Ya, jadi misalkan sebuah danau yang jernih ya, pristine, danau yang murni gitu ya. Dengan luas areanya 2 km persegi dan rata-rata kedalamannya adalah 10 meter. Itu memiliki sungai yang mengalir, ya. Yang mengalir baik mengalir ke dalam maupun mengalir keluar gitu ya. Jadi sungainya itu danaunya itu ada sungai yang mengalir dalam, ada yang mengalir keluar. Dengan laju 10.000 meter kubik per day ya setiap hari. Ya. Kemudian sebuah pabrik didirikan di samping sini harusnya di samping danau ya harusnya ya. Cuman di gambarnya kan danau nih. Ya, anggaplah di samping danau gitu ya. Dan kemudian menghasilkan 100 kg limbah kimia gitu ke dalam danau setiap harinya. Nah, itu ya. Nah, what will be the amounts of the chemical waste in the lake on succeeding days? Berapa jumlah bahan limbah kimia tersebut di danau pada hari-hari berikutnya? Ya, jadi dengan data yang ada ini kita bisa memperkirakan dengan sangat baik berapa bahan kimia tersebut nanti ada di danau ya pada hari berikutnya. Nah, ini penting ya, ini penting karena mungkin saja danau itu nanti akan diperlukan oleh masyarakat ya untuk mandi, untuk minum, sebagai sumber sumber air gitu ya, atau sumber mata pencarian ya. Ada yang mungkin beternak ikan gitu ya. Nah, kalau danaunya tercemar ya dengan batas toleransi yang melewati batas normal pencemaran, nah, tentu kita bagi pemangku kebijakan nanti akan memiliki kepentingan gitu ya untuk menindak pabrik tersebut. Ya. Atau ada kebijakan lanjutannya lah gitu ya. Di pabriknya harus memikirkan bagaimana supaya limbahnya ini tidak dibuang di danau. Ya, ini di dalam lingkungan hidup ya, perlu sekali diketahui. Dan ini nanti akan menjadi tugas proyek ya, salah satu tugas proyek di kelompok nanti akan dibagikan nanti. Tapi danaunya danau yang betul gitu ya, danau yang beneran. Artinya diangkat dari kasus yang nyata. Kalau ini kan masih ilustrasi ya. Danau apa gitu kan, apakah betul areanya 2 km. Nah, nanti dalam proyeknya memang betul-betul danau yang betul gitu ya. Danau yang realnya. Ada kasus nanti yang akan diangkat ya. Oke, kemudian contoh lain bisa juga kita lihat dalam masalah suspensi mobil. Ya, bagi yang suka otomotif ya. Semakin lembut pegas atau ban mobil ya, itu akan semakin nyaman kan mobil tersebut dikendarai. Nah, bagaimana merancang atau merancang bumpernya ini supaya bisa menghasilkan jalan yang mulus ya, itu ada juga hitung-hitungannya. Dan hitungan ini melibatkan persamaan diferensial ya, atau lebih tepatnya sistem persamaan diferensial.
ya, karena ada banyak faktor yang dipikirkan atau yang dipertimbangkan di sini. Oke, ini di bidang otomotif lah, ya, aplikasinya. Nah, ada lagi di bidang ekologi, ya. Ada sistem predator prey, ya, sistem pemangsa memangsa, ya. Mangsa memangsa, gitu ya. Ada yang makan, ada yang dimakan, gitu. Ya, misalkan di sini dalam kasus kelinci dan fox. Fox itu rubah, ya. Rabbit dan fox, ya, kelinci dan rubah. Nah, anggap misalnya di sebuah area yang sangat luas, ya, mereka hidup, ya, ada fox, ada rabbit. Nah, si rubah ini memakan si kelinci, ya, sebagai sumber makanannya kelinci. Nah, kelinci ya mungkin makanannya rumput lah, ya, rumput di lingkungan tersebut. Nah, kalau rabbit, ya, kalau kelinci kan juga akan beranak pinak kan, rubah juga begitu, ya, beranak pinak. Nah, kalau mereka dibiarkan saja alami hidup di sana, nah kira-kira gimana? Apakah si kelincinya itu makin punah atau gimana? Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau menurut Anda? Dibiarkan saja, ya, alami gitu, ya, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada bencana alam, ya, semuanya alami, ya, dibiarkan saja. Kira-kira si rabbitnya, si kelincinya akan punah nggak dimakan oleh si rubah? Gimana? Ada yang mencoba menjawab? Silakan. Ada? Kalau dia alami, ya, kalau misalnya si rubah ini memakan si kelinci, maka kelinci kan makin lama makin berkurang, ya. Nah, tapi kalau ketika makin berkurang si kelincinya, otomatis si rubahnya akan makin banyak kan? Ya, akan makin banyak. Nah, tapi semakin banyak rubah, sumber makanannya semakin sedikit, ya, semakin berkurang sumber makanannya karena si kelinci sudah hampir ya, sudah sedikit lah gitu, ya. Berarti di sana akan terjadi kelaparan, ya, si rubahnya. Sama dengan kita, ya, kalau semakin banyak penduduk kita, negara kita ini, sumber makanannya juga terbatas, ya, tentu akan ini, ya, akan masalah gitu, ya, dalam hal penyediaan pangan gitu. Sama juga, ya. Mungkin nanti akan kelaparan nih si rubahnya. Nah, kalau kelaparan maka ada yang meninggal gitu, ya, si rubahnya. Jadi populasinya turun kembali si rubahnya. Sementara si kelinci ketika populasinya turun si rubahnya, maka kelinci juga naik kembali gitu, ya. Nah, gitu, ya. Jadi kalau dibiarkan seperti itu terjadi populasinya ini saling berubah, ya, saling naik tinggi, naik rendah gitu, ya. Berosilasi lah istilahnya. Nah, itu bisa dijelaskan oleh persamaan diferensial, ya, dan itu pernah ada kajian dan ternyata dapat diprediksi gitu, ya, seperti itu. Nah, tapi ini kan alami, ya, hanya dua mereka saja di dalam tempat yang terbuka tanpa campur tangan manusia. Kenyataannya kan nggak seperti itu, ya. Jadi banyak faktor yang kemudian juga terlibat. Ya, tentu si rubah juga mungkin akan diburu sama siapa gitu kan. Atau si kelinci juga mungkin juga memakan siapa gitu, ya. Jadi akan lebih kompleks, ya, kalau kita masukkan semua faktor-faktor yang terlibat. Tapi intinya semuanya itu bisa dijelaskan dengan persamaan diferensial, ya. Dalam hal ini sistem persamaan diferensial, ya. Karena ada dua populasi di sini, populasi kelinci dan populasi rubah. Nah, ini yang lebih menarik, ya. Jadi tidak hanya di bidang
ekologi, ya, di bidang otomotif, ya. Di masalah sosial dan psikologi pun juga bisa dimodelkan, ya, bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Nah, ini bukan candaan, ya, ini betul-betulan, ya. Ini betul paper, ya, publikasi penelitian yang diterbitkan pada tahun 88. Dia bahas tentang love affairs and differential equations di masalah asmara, gitu, ya. Masalah asmara dua orang, katakanlah Juliet dan Romeo, kan, ya, Juliet dan Romeo. Nah, itu bisa kita modelkan perasaan mereka, ya, berdua dengan persamaan diferensial, ya. Kalau lagi suka, ya, itu positif, lagi benci itu negatif. Nah, jadi kita bisa buat kurva perasaan mereka berdua, ya, dengan persamaan diferensial ini modelnya. Ya, ini 88, tahun 88 dipublish, tapi cuma 2 individu, ya. Nah, kemudian menariknya lagi ini ada pengembangannya lagi, ya. Dikembangkanlah ada pihak ketiga yang muncul, gitu, kan. Jadi menjadi semacam cinta segitiga lah, gitu, ya, love triangles ini. Ada 3 individu yang saling terkait dan dimodelkan dinamika cinta mereka bertiga, gitu, ya. Nah, senior Anda itu pernah mengkaji model ini dan diterapkan dalam permasalahan cerita asmara ini di film ini, ya, Assalamualaikum Beijing ini. Ada yang sudah nonton film ini? Kalau salah ketika Lebaran itu pernah diputar nih, ya, Assalamualaikum Beijing ini. Nama perempuannya siapa? Saya lupa. Asma, ya, Asma, tidak salah, ya. Nah, jadi dari kenyataan dia tidak kenal sama sekali, ya, kemudian bisa dimodelkan perasaan si Asma ini. Ya. Kemudian ada juga ininya, kan, masalah-masalah yang terjadi dan sempat ada down juga, kan, perasaannya. Nah, jadi dinamika perasaannya ini itu dalam setiap skenario film ini itu dimodelkan oleh senior ini, ya. Di dinamik dari model interaksi cinta, ya, simulasinya pada kasus cerita film Assalamualaikum Beijing. Ya, ini skripsinya, ya. Jadi menarik, ya. Jadi tidak hanya masalah-masalah yang fisik, ya, tapi juga masalah-masalah sosial, psikologi juga bisa dibahas, gitu. Oke, ini terakhir, ya, contoh kasus yang sekarang juga kita hadapi. Dan di awal-awal dulu banyak sekali ini, ya, model-model dalam memprediksi berapa orang yang terinfeksi, gitu. Meskipun pada kenyataannya tidak ada model yang sampai saat ini bisa memprediksi dengan lebih baik, gitu, ya. Nah, dulu kan ada yang memprediksi puncaknya itu bulan Mei, bulan Juni. Ternyata sampai sekarang pun juga masih lanjut, ya, masih naik. Ya, karena faktor-faktor yang terlibat dalam COVID ini sangat banyak sekali, gitu, ya. Jadi tidak bisa kita modelkan dengan model yang simple. Sementara yang kemarin itu dengan model yang simple saja. Nah, contoh yang sangat relevan, ya, untuk bisa dipakai model ini dinamakan dengan model SIR, ya, model susceptible infected recovered namanya. Itu bisa dilihat dari kasus wabah pes, ya, wabah pes di Eyam. Eyam itu adalah sebuah kampung di Inggris, ya. Jadi ketika itu tahun 66, ya, 1666 terjadi wabah yang mematikan, ya. Tapi ada di situ pendataan, ya. Berapa orang yang sehat, berapa orang yang sakit, gitu, ya, yang terkena wabah itu ada pendataan. Jadi bisa dilihat rekodnya.
Nah, ini ternyata bisa diprediksi ya, perubahan orang-orang yang sakit dan yang sehat ini dengan model SIR ini ya. Jadi SIR ini adalah sebuah sistem ya, persamaan diferensial biasa dengan 3 persamaan ya. Yang ada susceptible-nya, infected-nya, dan recover-nya. Nah ya, dari sini berarti kita bisa melihat banyak sekali lah ya aplikasi yang bisa kita nanti pakai gitu ya di persamaan diferensial biasa ini. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Masih banyak ya yang bisa dikaji lebih lanjut tentang persamaan diferensial biasa ini. Oke ya, jadi dari contoh-contoh ini saya harapkan Anda bisa memiliki sebuah gambaran ke depan gitu ya, penerapan yang bisa nanti dipakai dalam mata kuliah kita ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke ya, cukup ya. Oke, kalau tidak ada, karena sudah jam 3.40, kita akhiri kuliah ini ya. Hari Senin kita kuliah seperti biasa ya, jadwalnya, tapi nanti mungkin akan kita bahas dulu jadwal tambahannya hari apa gitu ya, untuk menggantikan hari Senin yang kemarin. Kemudian untuk si apa tadi nih, CP-nya, Dani ya. Untuk Dani nanti saya minta tolong dikonfirmasi ya berita acara kuliah di MIPA ya. Baik, Pak. Oke ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahalamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.